Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini aku mau share bikin kulit kebab ya, ya. Nah, kulit kebabnya itu simple banget. Bahan-bahannya juga cuman yang ada di rumah aja gitu. Pertama ini aku siapin tepung terigu. Tepung terigunya itu sekitar 400 gram ya, Mam ya. Tapi kalau misal bunda-bunda semua mau 500 gram atau sekilo pun boleh ya, Mam ya. Pokoknya ini tuh nggak perlu pakai takaran berapa gramnya tepungnya atau jumlahnya. Menurut aku nggak usah ya, Mam ya. Cukup dikira-kira aja, karena yang penting itu proses apa didiamkan dulu kan nanti itu tepung adonannya itu. Nah, ini kan tadi udah aku kasih garam ya, Mam ya. Garamnya juga itu secukupnya. Terus yang penting itu dikasih minyak. Jumlah minyaknya juga nggak aku pakai takaran ya, Mam ya. Pokoknya aku di sini tuang-tuang aja. Dikira sekiranya cukup atau sekiranya pas, ya udah aku masak gitu ya, Mam ya. Nah, untuk selanjutnya ini aku nyiapin air panas ya, Mam ya. Bener-bener air panas ya. Harus air panas, jangan anget-anget kuku ya, Mam ya. Harus air panas karena ini bisa menentukan kulit kebabnya itu bisa bisa bagus apa enggak, bisa lentur atau enggak hasilnya akhir nanti gitu. Nah, karena memang panas jadi kita butuh alat ya, Mam ya, yaitu atau buat kayak aku ini pakai eh, hand mixer, mixer yang buat mixer hand mixer gitu, karena kan panas ya, Mam ya. Nanti kalau udah anget-anget atau masih bisa dipegang dengan tangan, baru kita olenin pakai tangan ya, Mam ya. Nah, kulit kebab sendiri itu sebenarnya harganya juga ada yang berbagai macam harga ya, Mam ya. Kalau kita misal beli itu ada yang murah dan juga ada yang mahal gitu. Nah, untuk menghemat ya pastinya kita harus untuk menghemat itu salah satunya harus bikin sendiri ya, Mas Imam ya. Mam ya, pokoknya kita harus lawan rasa males itu biar dapat yang higienis dan murah untuk anak-anak kita gitu. Nah, ini udah anget ya, Mam ya. Aku pakai tanganku udah bersih ya, Mam ya. Sebelumnya aku juga udah cuci tangan. Pokoknya aku setiap bikin apa-apa selalu tanganku itu dicuci dulu ya, walaupun nggak ada videonya. Nah, untuk isiannya itu juga gampang ya, Mam ya. Tergantung bunda-bunda semuanya tuh maunya apa nih isiannya gitu. Kalau misal dikiranya air panasnya kurang, tinggal tambahin. Kalau cukup ya udah cukup, tinggal diulenin gitu. Kalau kalau kebanyakan air panas, tinggal tambahin tepung aja gitu ya, Mam ya. Nah, selanjutnya itu diulenin ya, Mam ya, sampai benar-benar tercampur rata. Karena ini itu sebenarnya untuk menguleni sendiri nggak terlalu ngoyo ya, Mam ya, karena ini tuh menurut aku gampang banget, karena cuman pakai 3 bahan kan, tepung terigu, garam, minyak, sayur sama air panas. Maaf, empat bahan ya, 4 bahan, dan itu pun ada di rumah, selalu ada di rumah. Maksud aku selalu tersedia di rumah ya, Mam ya, bahan-bahan kulit kebab itu atau kulit tortilla ya. Nah, setelah kalis ya, Mam ya, kita diamkan dulu dan jangan lupa harus ditutup pakai plastik. Untuk nutupnya itu aku saranin rapet ya, Mam ya, jangan ada rongga-rongga gitu, pokoknya rapet gitu. Ini didiamkan itu cukup lama ya, tapi juga harus diuleni lagi, terus didiamkan, diuleni lagi, didiamkan gitu. Jadi 2 kali
hand dan 2 kali didiamkan ya mam ya. Nah ini seperti itu ya mam ya, pokoknya sesuai yang ada di video gitu. Plastiknya aku pakai plastik biasa ya mam ya, pakai plastik kiloan biasa. Cuman kalau misal bunda-bunda mau pakai yang plastik yang lentur itu tuh boleh, tapi aku enggak ya mam ya, pakai plastik biasa aja. Nah ini udah siap buat dibentuk ya mam ya, bentuknya nggak bulat juga nggak apa-apa ya mam ya, aku juga dalam proses pembuatan, maksud proses belajar gitu. Tapi menurut aku lumayan lah ya, pertama bikin tapi menurut aku udah oke, kulitnya nggak 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 cracker gitu loh, nggak gampang pecah, nggak gampang patah gitu, jadi lentur. Jadi menurut aku sih udah berhasil, cuma memang bentuknya nggak beraturan, nggak bulat banget gitu dan nggak kotak, pokoknya abstrak ya mam, tapi masih bisa dibentuk gitu. Nah sebelum aku pipihin, sebelum aku pakai rolling pin, aku potong-potong dulu ya mam ya. Dan untuk bagian mau dipotong berapa bagian itu tergantung ya mam ya, pokoknya sesuai kebutuhan aja, mau misal mau kecil-kecil atau besar gitu ya mam ya. Pokoknya ini aku sesuai kebutuhan, sesuai yang kemauan kita ya mam ya, mau dibagi berapa gitu. Nah ini setelah dipotong-potong juga, yang adonan yang itu tuh ya, yang udah aku potong-potong itu juga ditutup pakai plastik ya mam ya, wajib ditutup plastik karena biar nanti dalam memipihkan atau pas di rolling pin itu tuh adonannya tuh cakep, jadi kita pas mipihinnya itu juga enak gitu. Nah itu tepung yang ada di meja itu aku pakai tepung maizena ya mam ya, aku saranin pakai tepung maizena, harus tepung maizena, nggak boleh tepung terigu ya mam ya, karena hasilnya nanti akan beda gitu. Nah ini udah mulai dipipihin ya mam ya. Nah cara mipihinnya itu sebenarnya seperti itu. Kalau yang aku lihat, aku juga belajar bikin kulit kebab ini juga di YouTube ya mam ya, tapi menurut aku berhasil. Kenapa? Karena ini pertama kali aku bikin kulit kebab dan menurut aku tuh bagus gitu, walaupun udah ditaruh di freezer dia nggak pecah, nggak patah gitu, tetap lentur gitu. Tapi kan kalau udah di freezer pasti kaku tuh, jadi didiamin dulu gitu. Nah cara mipihinnya itu seperti itu ya mam ya, sekali-sekali ditabur dengan pakai tepung maizena, jangan lupa dibalik juga gitu. Pokoknya dilakukan sampai adonannya selesai ya mam ya. Karena aku kasih tahu sekali lagi ya mam ya, harus wajib pakai tepung maizena ya untuk taburannya itu, karena dia memang benar-benar nggak bikin lengket satu sama lain gitu kalau udah adonannya udah dipipihin atau udah di rolling pin gitu. Nah hasilnya tuh seperti ini ya mam ya, itu pipih banget. Nah kayaknya menurut aku nih ya mam ya, ini juga bisa buat kulit dimsum ya, cuman kan kalau di kulit dimsum itu benar-benar kecil gitu, dan kayaknya lebih telaten lagi ya, karena dia tuh benar-benar harus bulat, atau kalau enggak sih bisa sih ya digunting-gunting, cuma sisanya itu kan aku juga bingung nih mam, aku juga harus perlu belajar lagi gitu. Nah setipis itu ya mam ya hasilnya itu. Kalau misal bunda-bunda minta misal bunda-bunda pengen yang lebih tipis lagi juga boleh ya. Oh ya aku manggilnya random ya mam ya. Bisa mama mama atau bunda-bunda ya, karena aku memang nggak pakai skrip ya, selontarnya mulut aku aja gitu, sekecap mulut aku aja gitu. Pokoknya yang penting
ditonton videonya. Semoga videonya bermanfaat ya Mam ya, dan bisa menginspirasi, bisa mama-mama, bunda-bunda di rumah itu bisa bikin sesuatu yang lezat, homemade, untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga. Pokoknya tetap semangat bikin makanan yang sehat dan yang terbaik buat keluarga. Nah, ini videonya aku cepetin nggak apa-apa ya, Mam, Bunda, karena memang pengulangan gitu. Cara mipihinnya juga sama, prosesnya dari awal sampai akhir sama ya mipihinnya itu. Karena biar lihat aja dari awal sampai selesai itu, cara mipihin bikin kulit kebab itu buat pemula seperti aku tuh cukup begini aja gitu loh Mam, bisa gitu kita bisa menghemat gitu, pengen makan enak kebab gitu tapi hasil karya kita sendiri gitu. Nah, setelah semuanya udah dipipihin, terus aku tutup juga pakai plastik ya Mam ya, wajib harus ditutup pakai plastik. Jadi setelah dipipihin tutup pakai plastik, pipihin lagi tutup pakai plastik gitu ya Mam ya, jadi biar nggak kering gitu. Nah, ini aku siapin teflon ya Mam ya. Teflonnya itu harus panas ya, karena jadi dia akan kayak ngelembung gitu loh Mam, kayak ngebentuk kayak apa ya, pokoknya lihat aja deh videonya, itu ngelembung, nanti adonannya itu bisa ngelembung kalau panas. Nah, itu tandanya adonannya itu berhasil ya Mam ya. Cuman ini karena ini percobaan pertama ya Mam ya, kurang panas, jadi menurut aku agak lama prosesan untuk pengeringannya gitu. Jadi aku saranin pakai apinya itu jangan terlalu besar juga, terus jangan terlalu kecil, pokoknya sedang tapi cenderung besar sedikit gitu apinya. Nah, untuk penyimpanan, kalau kita misal mau dimasukin ke freezer ya Mam ya, ini kita panggang itu setengah matang aja. Kalau udah menggelembung terus udah warnanya coklat sedikit itu udah diangkat aja gitu ya Mam, terus ditutup pakai serbet atau lap gitu biar panasnya itu nggak cepet hilang, jadi nanti kulitnya itu bisa lentur. Pokoknya bunda-bunda nonton terus ya videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip biar nggak bingung dan biar berhasil bikin kulit kebab sendiri di rumah. Nah, jadinya begitu ya Mam ya, ada gelembung-gelembung balon-balon di dalam adonannya itu, seperti itu ya Mam ya. Nah, ini cara nyimpennya nanti kalau misal mau disimpan di freezer ya Mam ya, jadi dilapisin pakai lap terus ditutup pakai lap. Nah, karena ini aku memang mau ditaruh di freezer, jadi aku masukin ke toples dulu ya biar lebih lentur gitu. Nah, ini lanjut untuk pemanggangan kulit kebabnya ya Mam ya. Jadi aku saranin sih harus pakai apinya tuh memang agak besar tuh.
Ini aku bikin kan tadi itu tepungnya itu 400 gram ya, sekitar itu ya mam ya. Jadinya itu sekitar 20-an ya mam ya. 20-an kan lumayan ya. Kalau misal kita beli aja bisa berapa tuh, kalau 10 itu bisa 20 ribuan juga ya, tapi ini jadi bisa 20, kita jadi hemat 40 ribu gitu kan, lumayan ya mam ya buat persediaan bekal, buat ngemil anak kalau misal lagi bosen makan nasi gitu ya. Jadi kita bisa bervariasiin selera anak-anak gitu ya mam ya. Nah ini aku manggangnya sebenarnya setengah matang ya mam ya, karena memang nanti disimpan di freezer. Nah setelah disimpan di freezer itu kan didiemin dulu tuh kalau misal kita mau masak lagi. Nah nanti itu kan juga dipanggang lagi gitu. Jadi untuk manggangnya itu setengah matang aja ya. Nah jadinya tuh seperti itu ya mam ya, tipis banget kulitnya itu. Jadi kalau misal dipanggang terlalu lama pakai api kecil gitu jadi bisa crispy. Menurut aku lebih enak ya, jadi crispy gitu kayak makan tortilla gitu mam. Nah ini adonannya aku diemin dulu ya mam ya, karena memang aku diemin sampai benar-benar dingin. Nanti kalau udah dingin baru aku masukin ke freezer. Nyimpannya di freezer juga aku cukup masukin ke plastik gitu ya mam ya, plastik. Terus misal sekali pakai mau bikin 7 atau 8 gitu, jadi kita sekat lagi pakai plastik, terus ditumpuk lagi sekitar 7 atau 8 gitu di plastik lagi gitu. Jadi sekali ngambil 8, sekali ngambil atau 7 gitu, jadi gampang gitu. Terus aku juga masukin ke dalamnya itu plastik aja sih, nggak pakai tempat wadah. Kalau tempat wadah kan memakan tempat gitu ya mam ya, dan freezernya tuh pasti nggak muat kalau pakai tempat yang lebar-lebar kayak Tupperware tadi itu. Ini anakku udah mulai minta bikinin kebab ya mam ya. Nah isiannya itu aku simpel aja, cuman pakai keju slice terus sama sayuran biasa seperti selada gitu ya, terus bawang bombay itu buat numis telurnya, terus smoked beef. Bawang bombaynya ini aku tumis dicampur ke telur yang udah diorak-arik gitu ya mam ya. Terus ini mayones sama dicampur sama saus gitu. Ini aku pakai mentega ya mam ya buat numis bawang bombay sama telurnya, karena kalau misal bawang bombaynya masih mentah itu takutnya anak-anak nggak mau ya. Jadi aku mendingan tumis dulu terus dicampur sama telur, dan itu juga memperbanyak isian kebab ya mam ya, jadi anak-anak tuh lebih cepat kenyang gitu. Nah ini kulit yang udah aku keluarin dari frozen ya mam ya, tuh kan lentur lagi, dan dilipat-lipat juga nggak bakalan patah atau gampang cracks gitu ya mam ya. Nah ini aku lanjutin buat numis bawang bombay sampai wangi, baru dimasukkan telurnya. Nah ini yang masih kaku nih mam, baru dari freezer. Kaku banget, kalau ditekuk gitu bisa patah ya, makanya harus didiamin dulu sebelum dimasak lagi. Nah itu telurnya udah matang ya mam ya, kayak scramble telur gitu ya. Jadi ini lebih enak sih menurut aku, juga lebih mengenyangkan ya kalau buat isian kebab. Nah ini selanjutnya aku numis smoked beefnya ya mam ya. Mungkin bunda-bunda semua ada yang nggak dipakein smoked beef gitu ya, maksudnya smoked beefnya nggak dimasak dulu, tapi kalau menurut aku lebih nyaman kalau smoked beefnya itu benar-benar ditumis lagi gitu sampai matang. Jadi kalau kita makan tuh kayaknya lebih aman gitu.
Dan ini juga numisnya juga cuman sebentar ya bun ya, nggak terlalu lama, yang penting asal matang panas udah. Nah kemudian manasin kulitnya ya mam ya, sampai benar-benar coklat gitu, coklat-coklat golden brown gitu lah ya mam ya. Kayak kita beli-beli di, kalau kita beli kebab aja gitu warnanya, dibolak-balik terus ya mam ya, karena ini videonya aku cepetin jadi kayaknya dibolak-balik, sebenarnya sih nunggu dulu sampai coklat baru dibalik lagi, nunggu lagi sampai coklat baru dibalik lagi gitu, karena ini videonya aku cepetin jadi kayak dibolak-balik cepet gitu ya mam ya. Nah kalau udah coklat seperti yang di video ya mam ya, terus ini aku taruh keju dulu, karena kenapa ditaruh keju dulu, karena biar kejunya meleleh ya mam ya, terus daun, terus kemudian mayones, baru smoke beefnya sama telurnya. Sebenarnya untuk isiannya terserah ya mam ya, urutannya itu, cuman karena aku sih yang jelas keju dulu, karena kejunya biar meleleh gitu, jadi anak-anak lebih suka kalau kejunya itu meleleh. Nah kalau udah dilipat aja ya mam ya. Nah ini jatuh karena memang isinya tuh banyak banget, full banget ya mam ya. Nah ini aku mau, di awal tadi video udah aku tester menu ya mam, betul tester rasa, jadi rasanya tuh enak banget, creamy, pedas. Kalau misal bener-bener mau ditambahin saus juga boleh ya. Nah ini udah jadi semua ya mam ya kebabnya. Ada yang tipis karena ya anakku yang satunya nggak mau pakai telur dia, jadi dia memang kelihatannya tipis karena nggak pakai telur gitu ya. Nah ada juga yang tebel, telurnya isinya banyak dan sayurannya banyak, ini untuk anakku yang pertama gitu. Nah ini anak pertama itu suka banget nih mam kalau makanan-makanan begini gitu. Dia kan cukup susah ya makannya, jadi biar dia itu ngerasain berbagai masakan gitu, berbagai makanan gitu, nggak itu aja, nggak ayam mulu. Ini tuh crispy banget ya mam ya, rasanya tuh enak. Pokoknya nggak bakalan gagal kalau bikin kulit kebab yang aku praktekin di video ini ya mam ya. Pokoknya silahkan mencoba dan semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.